Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 5 September 2024. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita membaca firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi yang indah ini ya Tuhan, yang Kau sudah karuniakan kepada kami untuk menjalani hari karuniamu hari ini ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong sertai kami, beri kami hikmat Tuhan, sehingga firman-Mu ini kami boleh baca dan dengarkan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi ini terambil dalam kitab Roma pasal 2, ayatnya yang pertama sampai yang ke-16. Firman Tuhan demikian. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukum Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukuman Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntun hukuman Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membelah. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin.
Tema renungan kita hari ini, harmoni iman dan perbuatan, atau dalam bahasa Toraja, kapatunganan di pasiolanan penggauran. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita sering mendengar orang berkata, orang jahat pasti masuk neraka dan orang baik akan masuk surga. Karena nanti setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Pada suatu sisi, pendapat ini benar. Namun pada sisi lain, tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa imanlah yang menyelamatkan, bukan perbuatan. Namun demikian, iman mesti nyata dalam perbuatan. Dalam Roma 2 ayat 1-16 menyoroti topik yang penting yang sering menjadi perdebatan, penghakiman menurut perbuatan. Paulus memanfaatkan konsep ini yang berakar dalam Yudaisme, bait Allah, untuk menyampaikan bahwa semua orang akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka di hadapan Tuhan pada pengadilan akhir. Namun perlu dipahami bahwa penghakiman bukanlah jalan untuk memperoleh keselamatan. Paulus menegaskan bahwa Injillah yang menyelamatkan manusia. Jadi, perbuatan dalam konteks penghakiman eskatologis ini adalah perbuatan baik menunjukkan keselarasan, keutuhan iman dengan hidup. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penghakiman berdasarkan perbuatan bertentangan dengan pembenaran berdasarkan iman di dalam Roma 3 ayat 20? Menurut Paulus, perbincangan ini menekankan pentingnya perbuatan yang selaras dengan iman kepada Tuhan. Perbuatan kita sejatinya wujud dari iman yang sejati. Paulus menegaskan bahwa melakukan Taurat bukanlah sekedar memilikinya, tetapi mendengar dengan iman dan melakukannya dengan perbuatan. Iman dan perbuatan adalah dua aspek yang tidak terpisahkan, melainkan saling melengkapi dalam kehidupan Kristen. Dengan demikian, iman yang sejati selalu mewujud dalam perbuatan baik. Renungkanlah dan pastikan bahwa iman kita terwujud dalam tindakan nyata yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai landasan kami untuk menjalani hari karunia-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon hikmat Tuhan kepada kami untuk menjalani hari ini. Sekiranya kami boleh hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kami ya Tuhan untuk mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah ya Tuhan, kami senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuntunan Roh-Mu yang kudus kiranya senantiasa melingkupi kami mulai dari pagi ini sampai malam hari ya Tuhan. Biarlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus akan senantiasa menuntun kami sehingga kami boleh dimampukan untuk mengangkat setiap tugas tanggung jawab kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.